Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari media pers cetak dan elektronik. Alhamdulillah sore ini datang ke awak subuh dalam rangka konferensi pers. Sebelumnya mau perkenalkan dulu, saya sendiri Amri Aziz, sekretaris Orang Minang di Jakarta, Badan Koordinasi Kemaslahatan Kebudayaan Alam Minangkabau, merupakan organisasi tertua di Jakarta. Kemudian dalam hal ini di samping saya Bapak Dr. Andes Haji Nur Usman, beliau adalah yang menulis buku ini, ya kan, Muhammad Saleh Datuk Rantai Basa, dan cucu langsung dari Muhammad Saleh Datuk Rantai Basa. Kemudian sebelah kiri saya Bapak Dr. Haji Mokhtar Naim. Saya pikir kalau ada orang Minang nggak tahu aja beliau itu orang Minang Sase. Oleh karena itu beliaulah yang membahas besok, tetapi di buku ini juga memberikan pendapat. Pak Mokhtar Naim, saya pikir kita udah tahu beliau pernah jadi anggota MPR, ya, DPD, dan beliau seorang sosiolog, ya. Kita banggakan dari orang Minang. Selanjutnya di sebelah kanan saya Bapak Haji Hafid SE Datuk Rankayo Basa, ngaman Jawe Pusako Tuo ikut Datuk Rankayo Basa ini, ya kan. Dilalah ketemunya Pak Nur sebagai cucu, kemudian beliau sebelah kanan jadi keponakan, menerima ini setelah 80 tahun lebih. Dan Ambo hadir waktu itu di Bogor, tapi belum kenal, gitu kan? Karena kami diundang waktu itu oleh Pak Tifatul Semiring dan Pak Irman Usman dalam rangka Malaki Kanggala Datua. Ternyata beliau yang ikut waktu itu, tapi aku belum kenal. Di Rantang Panjang di Putaran Sike, jadi hari ini adalah konferensi pers dengan elektronik dan cetak, karena buku ini akan dibedah besok. Kenapa buku ini sampai kita terbitkan oleh cucu beliau, yaitu di sebelah saya Pak Nur adalah beliau ini adalah Muhammad Saleh, ini adalah seorang saudagar besar di zamannya, abad 19. Kalau zaman sekarang disebut dengan entrepreneur, gitu. Di rantau Pariaman Minangkabau. Dan beliau ini seorang mutawuruh, belajar membaca dan menulis, dan dalam abad ke-19 jarang orang Minang mau menulis dirinya. Dan sampai hari ini orang Minang memang tak biasa menulis tentang dirinya. Nah, Muhammad Saleh ini dia tulis riwayat hidupnya sendiri. Lebih kurang 300 halaman. Oleh karena itu Profesor Dr. Artiu dari Belanda, ya kan, memberitahu kepada Profesor Dr. Tusio Kato, ya, melalui karya modernnya di Indonesian Lecture di Den Haag. Nah, Profesor Dr. Tusio Kato inilah membawa hal ini ke Berkeley. Tusio Kato ini teman sekamar dengan Pak Mokhtar Naim waktu kuliah di Berkeley, Pak, ya. Kemudian di Cornell University. Dan akhirnya Pak Mokhtar Naim diajak ke Jepang juga ikut, kemudian Tusio Kato diajak ke Bandung. Nanti beliau akan cerita lebih lanjut. Singkat cerita, saya hanya membuka saja sebagai moderator. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Nur Usman sebagai penulis ini. Kemudian nanti konferensi pers dilanjutkan dengan tanya jawab atau apa. Terima kasih, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu bersama-sama di sini. Dan saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa buku ini kami tulis kembali. Buku pertama ditulis yaitu 1914, waktu beliau berumur 73 tahun. Buku pertama ditulis dalam bentuk tulisan Arab Unggul, istilahnya seperti kita. Dan kemudian itu ada dua buku tebal, ukuran folio, dan saya menyaksikan sendiri tulisan beliau pada tahun 70 di rumah Wan Sultan Mahmud Latif. Dan kemudian Sultan Mahmud Latif menerjemahkan ke dalam tulisan Latin dalam bahasa Minang, dicetak tahun 1933. Kemudian karena ini bahasa Minang, mungkin tidak banyak anak cucu yang mengerti. Maka pada tahun 1965 dicetak kembali buku ini dalam bentuk stensilan, yaitu setebal 300 halaman. Tapi barangkali kalau saudara yang akan membacanya juga
kurang paham. Karena bahasanya bercampur bahasa Minang, bahasa Indonesia, dan segala macamnya. Masih eja lama ya? Eja lama. Kemudian pada tahun 75 saya sendiri melihat 5 buku dari Muhammad Saleh, yaitu 2 buku riwayat hidup, 1 buku agama, catatan agama, 1 buku catatan dagang, dan 1 lagi buku serba serbi. Kenapa kita katakan serba serbi? Karena anak orang lahir catatannya di situ, anak orang kawin ada catatannya. Jadi biasanya kalau zaman dahulu itu orang tua saya juga ngomong, kalau mau menanyakan tanggal berapa saya lahir, ditanya sama beliau. Jadi dia itu hanya hobinya mencatat perkembangan zaman. Dan perlu kita lihat, saya sangat menghargai tadi Toshiyuki Kato yang telah mengangkat riwayat hidup beliau ini ke dalam konferensi studi Indonesia yang ke-7 di Berkeley University bulan Agustus tahun 1980. Kemudian makalah beliau yang tertulis dengan judul Life as Mirror diterjemahkan oleh Balai Pustaka, dan itu masuk dalam buku Balai Pustaka. Nah, dari situ saya memperoleh data. Tetapi yang dijelaskan oleh Profesor Toshiyuki Kato ini yaitu perkembangan perekonomian pantai barat Sumatera. Jadi karena beliau ini adalah salah satu pelaku di abad ke-19, beliau lahir 1841 dan kemudian beliau jadi nakoda dan kemudian beliau menjadi pengusaha besar. Nah, inilah inti pokok yang ditulis oleh beliau ini, dan kemudian beliau ini kenapa berhasil? Ada 3 poin pokok yang dijualnya sebagai modal utama, yaitu membangun kepercayaan orang di lingkungannya sendiri, di lingkungan dirinya, sehingga orang percaya sama dirinya. Dan yang kedua, dia tunjukkan kejujuran. Dan yang ketiga, dia bekerja secara profesional. Inilah yang paling utama didasarkannya untuk mendapat usaha. Terdapat 7 cermin, 7 bab yang kita buat, 7 cermin kehidupan, ya, yaitu memberikan gambaran situasi perekonomian pada abad ke-19, dan kemudian kondisi Pariaman pada abad 19, dan kondisi Sumatera Barat pada abad 17 sampai abad ke-20, yaitu mulai dari Minangkabau ini dikuasai oleh Aceh, dan penjualan merica harus atas izin Sultan Aceh. Dan berikut, saudagar besar Pariaman pernah juga jadi Sultan Aceh. Jadi semua ini kita peroleh dari sejarah dari Aceh, ahli sejarah Aceh. Jadi kita kutip dan kita masukkan sebagai bahan materi dari buku ini. Dan yang kemudian yang perlu juga saya kemukakan, gambaran bagaimana situasi pada waktu itu sampai pada tahun dahulu. Padang ini belum berkembang. Yang berkembang itu kota pelabuhan di Minangkabau ini adalah Pariaman. Dan kemudian beliau mengatakan kalau dia ke Padang jalan kaki itu harus menunggu kawan-kawan, kalau enggak dia takut sama beruk, binatang-binatang. Jadi hanya jalan setapak ke Padang dari Pariaman. Yang berkembang pada zaman abad ke-18 itu, yaitu 17-18, yaitu Pariaman, si Cincin sebagai pasar orang rantau di Pariaman. Jadi orang Pariaman itu adalah rantau, disebut orang rantau, mulai dari Padang Panjang ke atas disebut orang Darek. Nah, pasar orang rantau itu ada di Cincin. Dan
orang membawa barang dari Padang Panjang ke Si Cincin, dan kemudian orang rantau membeli di Si Cincin. Nah, dua pasar yang hidup. Tetapi sejak pada tahun 1892 dibangun jalan kereta api dari Padang ke Sawalunto dan selesai pada 1896. Dengan demikian dibuat syukur simpang dari Lubu Alung ke Pariaman terus ke Naras. Dari Padang Panjang dibuat syukur simpang terus ke Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Kenapa ada jalan kereta api dari Sawalunto? Yaitu untuk membawa batu bara. Nah, dengan berkembangnya lalu lintas darat, maka mulai tahun 1900-an Pariaman itu mulai mati, tidak menjadi kota pelabuhan lagi, dan kemudian hiduplah kota Padang, dan semua ditumpukan ke kota Padang. Mulai tahun setelah kereta api jadi dan Teluk Bayor dibuka pada tahun 1896 atau 97. Jadi itu. Nah, dengan perubahan pola perdagangan ini, Muhammad Saleh beradaptasi mengikuti pola perdagangan itu. Kenapa dia beradaptasi? Karena sistem, kalau dulu dia membawa barang-barang kebutuhan dari satu tempat ke tempat lain, sekarang dia berubah untuk barang-barang ekspor seperti kulit manis, kayu, damar, segala macam. Maka dia mempunyai toko di Padang beberapa buah, yaitu di Pasar Batipu. Sedangkan Padang Panjang sebagai pusat perdagangan untuk daerah darat dan rantau itu tetap dipertahankan, dan dia buka perwakilan di Solo, Payakumbuh dan segala macam. Tetapi karena dia juga mempunyai 17 kapal layar, dia juga mempunyai jaringan, dia membuat perwakilan di Smolga, di Pulau Nias, di Pulau Pini, Pulau Telo, dan di Mentawai. Di Mentawai dia membeli limpah, daun limpah untuk dia olah di Pariaman menjadikan. Nah, dia sebagai seorang wirausaha, entrepreneur, inilah sasaran kita sebenarnya, supaya saudara-saudara kita yang muda-muda ini mengarah pada perkembangan entrepreneur. Jadi kalau dia membaca buku ini, maka semangat kewirausahaan itu akan timbul. Semangat kewirausahaan akan timbul. Dia punya pabrik minyak, dia punya galang kapal, dia punya pengolahan daun limpah, dia juga sebagai kontraktor pemunggahan garam. Sebab dulu garam itu monopoli Belanda dan diadakan pemunggahan garam. Dan dia juga menjual atap dan betung. Atas pesanan Belanda, waktu itu perang Aceh dia membutuhkan betung sama untuk membangun barak-barak atau rumbia, dan itu dilakukan hampir selama 6 bulan dengan jumlah ratusan ribu. Tetapi timbul dengan sendirinya kewirausahaan sehingga dia berhasil menjadi orang kaya besar. Bahkan Toshiyushi Kato mengatakan, saya kagumi orang tua ini, saya melihat rumahnya di atas tanah 1 hektar dengan rumah besar yang mempunyai 14 kamar, yang sekarang masih ada, yang sekarang sudah mengecil itu tanah karena pemotongan jalan segala macam. Itu ada di Pasar Pariaman. Nah, inilah yang utama yang kita masukkan dalam buku ini. Misi buku ini adalah untuk mendorong kewirausahaan dari masyarakat kita. Yang kedua, misi dari buku ini yaitu bagaimana memperkokoh keimanan masyarakat dengan menyampaikan pengajaran dari Syekh Abu Bakar Al-Arabi. Dia adalah tarikat Nasabandiyah Aceh. Sedangkan kita masukkan juga yang di belakang Syekh Burhanuddin, dia adalah Sataria. Tapi Muhammad Saleh ini tidak menyebutkan bahwa dia masuk tarikat itu, karena
Syekh Abu Bakar Al-Ngabu selama 8 bulan dia belajar di situ. Dia katakan, gimana? Apakah kau sudah masuk tarikat? Belum, Tuan. Karena saya masih mondar mandir. Saya pasir. Nah, disinilah beliau banyak mendapat pengajaran agama. Dan di tausiahnya Syekh Abu Bakar Al-Ngabu ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Abdul Fattah dari Natal dan beberapa ulama dari Sedempuan, dari Seboga menanyakan segala macam seperti penjualan, bagaimana saya menjual kulit harimau sama apa namanya itu kura-kura. Nah, begini caranya. Secara agama beliau mempunyai pabrik minyak. Beliau mendatangkan orang-orang dari Nias bekerja sama dia, orang-orang Jawa bekerja untuk mengurus sawahnya, dan orang Nias bekerja untuk mengurus mengurus pabrik minyaknya. Dan itu semua dalam keadaan mereka itu belum beragama. Dengan secara persuasif orang tua ini sembahyang di rumah orang Nias itu, dan dia tunjukkan bahwa dia itu adalah orang Islam yang baik. Jadi kalau dia datang ke rumah orang Nias itu, dia bilang Assalamualaikum, dijawab oleh orang Nias, Yahubu Bapak, Assalamualaikum, Boras Bapak. Lama-lama baru dia berubah secara pelan-pelan, maka orang ini diislamkan oleh orang tua ini. Dan orang tua ini membangun musala, di mana ada tanahnya dia bangun musala, dan sekaligus tempat anak-anak mengaji. Inilah gambaran isi buku ini. Jadi isi buku ini kita sangat berharap kalau buku ini tidak ada nasihat dalamnya, tidak ada petunjuk, dan di sini banyak ilmu di dalamnya, termasuk saya jelaskan mengenai pasar yang terjadi pada abad ke-18 dan bagaimana pasar sekarang. Kalau di abad ke-18 itu orang mengejar pasar itu, pasar masih sempit. Kalau sekarang pasar sudah terbuka. Artinya kalau harga dahulu bisa melonjak-lonjak, sekarang istilahnya apa yang disebut dengan Pan Indonesian Pricing Policy, yaitu harga sama. Ibu, bapak membeli Pepsodent di Bekasi sama aja membeli Pepsodent di Bukit Tinggi, di Papua harganya sama. Mereka hanya mengambil keuntungannya tinggi, tetapi dengan omset yang besar, dengan sistem pasar. Jadi ini kita gambarkan di sini, dan juga kita gambarkan pendapat-pendapat dari ahli ekonomi syariah, yaitu dari Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, ya kan, Aslam Asni, ya kan, Aslam Ani yang dari Malaysia, pakar syariah dari Malaysia, yang mengatakan 3 bagian, 3 kategori orang-orang kita ini. Yang pertama yang pengikut fikih dan syariah yang ortodok, yang kedua mereka yang berani melakukan perubahan, dan yang ketiga yaitu orang-orang ekonom Anglo-Saxon, yaitu dari Eropa maupun dari Amerika, berani melakukan perubahan-perubahan dengan mereduksi hal-hal yang tidak baik dan disesuaikan dengan syariah. Ini gambaran. Demikianlah barangkali gambaran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Usman. Jadi Bapak ini adalah pensiunan Departemen Perhubungan. Kalau zaman Orde Baru, beliau ini mendapat 5 Menteri Perhubungan. Kalau misal BBM mau naik, hitung tarif pesawat, kereta api, kapal laut, bis segala macam, Pak Nur Usman yang itu. Sampai periode terakhir Menteri Perhubungan setelah Pak Zoranas, Pak Giri Suseno. Terus beliau terakhir Direktur Keuangan PPD Bus Kota Jakarta. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk itu berkenan Pak Mutarnaim untuk menyampaikan pandangan beliau tentang buku ini, dan beliau juga memberikan koreksi dan segala macam. Silakan Pak Mutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya diminta sebagai salah seorang yang akan
membedah buku ini besok. Tapi saya dengar tadi dari saudara ambil kopi dari tulisan saya sudah beredar di antara kawan-kawan LDS. Jadi Anda bisa baca apa yang saya sampaikan besok itu. Bagi saya, tokoh Muhammad Saleh ini adalah tokoh legendaris dan terasa betul kelangkaan itu setelah katakanlah sejak Datuk Palimokayo sudah tidak ada lagi. Itu masih tahun berapa? 1970. Sudah beberapa dekade berjalan sampai hari ini. Adakah kita punya orang-orang yang perlu kita catat namanya? Rasanya belum. Sebagai pejabat banyak, sebagai intelektual banyak, sebagai sarjana apalagi, bukan lagi hitungan puluhan, sudah ratusan. Sekarang kita mengangkatkan suatu buku yang saya katakan dari tokoh legendaris Muhammad Saleh dan Kayu Hasan. Bagi saya ini merupakan suatu penunjuk yang memberikan